Sapot semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami tim Mas Sapot di dalam acara Marsapsa Podcast, membahas tentang sermon, membahas firman Tuhan. Khususnya dalam perjumpaan ini kita akan membahas tanggal 28 Januari. Sebelumnya selamat tahun baru dari saya untuk kita semuanya, dan selamat tahun baru juga untuk tahun baru betul. Abang-abang narasumber. Ini baru kita. Aku baru satu frame bersama kedua abang ganteng ini ya. Iya, mohon maaf lahir dan batin ya. Jika ada salah-salah ya dimaafkan. Baiklah, kita akan memulai untuk pembahasan firman Tuhan. Boleh untuk Bang Pendeta Raja memimpin kita dalam doa pembukaan. Oh ya, baik, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami boleh bergabung berjumpa lagi dengan Somasa, yaitu dalam sermon tanggal 28 Januari 2024. Biarlah kami Tuhan boleh mendengarkan, memahami, terlebih lagi diberkati melalui firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu menerangi hati kami melalui firman-Mu ini, kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan Minggu 28 Januari 2024 dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita boleh membacakannya bersama. Minta tolong juga kepada para narasumber. Siap. Abang Pendeta Rolandi ayat 1, saya ayat 2, ayat 3, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Ya, silakan Bang. Terima kasih. Kita akan baca tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, untungnya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Iya, amin. Terima kasih, amin. Terima kasih Abang Pendeta Rolandi dan Abang Pendeta Raja untuk pembacaan nats firman Tuhan. Iya. Minggu tanggal 28 Januari 2024. Topik kita pada minggu ini
Dalam bahasa Simalungun dikatakan ulang gabe persangsian Bani Hasoman. Dalam bahasa Indonesia dikatakan jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Nah, kira-kira apa ya hubungan topik ini dengan pembahasan nats firman Tuhan yang telah dibacakan tadi? Mari kita sama-sama menguliknya dari kedua narasumber yang sudah begitu banyak rupanya persiapannya. Oke, baik, dari mana dulu? Kayaknya yang bajunya yang lebih cerah dulu. Lebih cerah apanya? Lebih cerah seperti warna langit ya. Siap. Gitu ya. Terima Oke. kasih. Gimana Bang kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang yang ada di Korintus? Silakan boleh Bang Pendeta. Iya, jadi ini kan surat dari Rasul Paulus yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, dan di sana ada sebuah persoalan tentang boleh tidaknya orang Kristen makan daging persembahan berhala. Oke. Dan mereka mencoba mengkonfirmasinya kepada Rasul Paulus untuk mereka bisa mengambil sikap yang tegas dan tidak saling menyalahkan, tidak melakukan praduga bahwa itu salah, itu tidak, itu salah, sehingga ada pertentangan. Itu boleh, itu enggak gitu ya Bang ya. Sehingga ada kebingungan yang terjadi. Sehingga Rasul Paulus ya mencoba memberikan sebuah argumen-argumen atau pemahaman tentang bagaimana orang Kristen mengambil sikap tentang boleh makan daging berhala atau tidak. Kira-kira begitu. Maka nanti dalam bacaan kita ini, nanti kita dalam percakapan akan mengulas melihat lebih dalam ya Bang ya. gitu Oke. Terima kasih Boto. Oke, baik. Terima kasih Abang Pendeta Rolandi. Ya. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau disampaikan dengan gaya bahasa yang berbeda? Silakan Bang Pendeta Raja. Iya, mungkin dengan bahasa yang berbeda, tapi sebetulnya sama intinya. Sama ya. intinya gitu ya. Iya, Oke. Jadi memang di jemaat Korintus itu jemaat mula-mula ya ada warga yang memakan makanan bersembahan untuk berhala, ya. Dan itu dipertanyakan tadi ya, itu boleh atau tidak boleh gitu ya, benar apa salah. Jadi masalah benar salah ini kan masalah yang juga digumuli ya, dengan hal yang berbeda tentunya. Kita semua pasti punya pengalaman seperti itu, diskusi tentang benar apa salah seperti ini, boleh atau tidak boleh seperti itu. Nah, jadi hal itu ternyata ingin disikapi oleh Paulus dalam surat ini, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam perbedaan atau pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat khususnya. Terima kasih. Oke, iya. Berarti memang karena ada pergumulan di tengah-tengah jemaat Korintus itu tentang persembahan berhala itu gitu ya. Ini boleh nggak sih ini dimakan atau enggak begitu ya? Oke, baik. Dari latar belakang kita sudah jelas ya, sobat-sobat Masapot, apa yang sudah disampaikan kepada dari dua narasumber ini, dan kita akan bertanya bagaimana selanjutnya. Lalu apa sih yang dimaksud Paulus? Apa sikap atau apa respon, apa nasihat, apa perintah atau apa arahan dari Paulus menanggapi soal persembahan berhala itu tadi? Silakan dari dari sinilah teruslah dulu ya kan kayak gitu baru sini gitu. Ya sambil minum boleh ya. Beda pilihannya. Ada kuning, ada yang iya, ini baik banget ini tadi dipersiapkan oleh tim Masapot ya. Aduh. Ya. Yang pertama dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Kalau kita pilah ya, misalnya dari ayat 1 sampai 3. Menarik sekali cara Paulus memberikan respon. Kenapa saya katakan menarik? Karena akhirnya Paulus tidak langsung memberikan sebuah judge atau sebuah penghakiman yang dilakukannya benar, yang dilakukannya salah. Ya, tetapi Paulus ingin memberikan sebuah penyegaran cara berpikir bagi orang-orang yang ada di Korintus, sehingga dia mengatakan, it's okay, ada yang punya pengetahuan, ya. Tetapi pengetahuan itu jangan, saya tidak salah punya pengetahuan, tapi jangan terjebak pada kesombongan. Sehingga pengetahuan dalam kesombongan itu hanya akan menghantarkan orang-orang Kristen itu menjadi menghakimi saja, salah kira-kira begitu.
Tetapi Paulus ingin mengajak jemaat Korintus melihat bagaimana pengetahuan tadi juga ya saya baca, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Kenapa ada kasih membangun? Itu koma, bukan titik. Karena lewat dalam pengetahuan tadi, kalau dia dibumbui dengan kasih, maka dia tidak ingin menghakimi saja, menjatuhkan saja, tetapi lewat kasih tadi, dibumbui dengan kasih tadi, maka pengetahuan itu dipakai untuk saling membangun, membangun pengetahuan yang lebih, atau membangun relasi yang lebih, atau membangun cara pandang yang lebih. Sehingga saat saya mengasihi seseorang dalam pengetahuan tadi, saya semakin memperluas wacana pengetahuan tadi, sehingga dalam luasan itu tidak ada yang dihakimi, tapi kenapa dia seperti itu, kira-kira begitu. Jadi itu yang pertama, menarik sekali bagi saya. Caranya Paulus memang betul-betul orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, ya. Itu ayat yang pertama, ya. Ayat yang kedua, dia mengatakan, jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi ternyata pengetahuan itu punya batasan. Tetapi saat kita merasa belum punya pengetahuan dan kita dibumbui dengan kasih tadi, maka kita akan terus menggali tanpa langsung secara pendek mengatakan salah, benar, salah, benar, kira-kira begitu. Walaupun saya tidak mau mengatakan firman Tuhan itu bukan abu-abu, hitam dan putih, tetapi tidak dengan mudahnya kita langsung mengatakan you salah, you benar, bukan. Kira-kira begitu dulu Kak di awal. Oke, baik. Ya, tadi ada pernyataan yang luar biasa ya. Itu perlu juga dikutip oleh sobat-sobat Mas Sapot. Bukan berarti firman Tuhan itu abu-abu. Kan begitu ya. Tetap ya. Enak kali kopi Simalungun ini. Oh iya, ini yang Abang bawa dari apanya ini? Kopi Simalungun. Ya. Simalungun. dari Simalungun. Jadi sobat-sobat Mas Sapot ini beberapa keluarga ada yang pulang kampung ya dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Jadi pulang banyak sekali oleh-oleh. Ya, termasuk ada yang warna hitam, ada yang warna orange gitu ya. Dan ya masih banyak lagi. Kalau mau silahkan komen, nanti dikirim sama Bang Rolandi. Silakan, maaf tadi dipotong. Nggak apa-apa Bang. Ya, dilanjutkan. Iya, oke. Ini kalau hostnya udah dipotong nih susah nih gini ya kan. Jadi pengen makanan lagi ya kan, andaliman lagi. Oke. Baiklah. Ya, tapi yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Bang Pendeta Rolandi, tapi bukan berarti maksudnya firman Tuhan itu abu-abu begitu ya. Benar ya memang tetap benar, salah tetaplah yang salah. Tetapi dari apa yang disampaikan itu menyampaikannya intinya tuh kasih gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Bang Pendeta dalam ayat 1. Dengan cara yang baik, dengan penuh kasih, sehingga wawasan itu, pengetahuan itu memang benar-benar sampai sebagai sesuatu yang baik untuk diterima, dan orang itu bisa memilih, oh iya ya, saya nggak boleh begini, oh iya ya, saya tidak boleh seperti ini, gitu kira-kira yang saya tangkap gitu ya. Oke. Silakan, ada Bang Pendeta Raja. Ada yang mau ditambahkan? Sudah diborong semua. Udah diborong semua. Diborong. Iya juga sih ya. Dalam menyikapi ada yang benar yang salah, dalam menyikapi ada tadi perbedaan pendapat, ya kita diminta tadi jangan sampai mengandalkan pengetahuan sendiri ya, jangan sampai kita menyombongkan diri, tapi biarlah kita menghadapinya dengan kasih. Nah, karena tadi dikatakan kalau kita mengatakan kita punya pengetahuan, ternyata pengetahuan kita itu hanya terbatas, masih banyak hal yang belum kita ketahui. Dikatakan kalau ia mengatakan ia punya pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Nah, jadi pengetahuan kita itu belum maksimal. Kita tidak bisa menyombongkan pengetahuan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi ternyata kita di sini perlu sikap mengasihi. Ketika kita juga menghadapi orang yang tadi berbeda-beda, kita menghadapi adanya perbedaan pemahaman ataupun kontradiksi yang terjadi, ya kita bisa menghadapinya dengan kasih. Di situ saya rasa poinnya.
Oke, baik, iya, kurang lebih sama ya, Bang Pendeta Raja dan juga Bang Pendeta Rolandi. Oke, itu tadi hal pertama yang apa menjadi pokok bahasan gitu ya dari perikop kita ini. Nah, ini 13 ayat nih. Ya. Ada hal lain yang penting untuk diangkat karena di sini kita lihat tegas sekali juga gitu yang disampaikan oleh Paulus begitu ya. Banyak sekali Allah gitu, banyak sekali Tuhan, namun hanya ada satu Allah saja gitu ya, satu Bapa gitu. Nah, yang kemudian akhirnya disampaikan dalam nas firman Tuhan kita ini, apa hubungannya menjadi batu sandungan begitu ya. Silakan kedua narasumber kita ya, Bang Pendeta Rolandi. Dari aku dulu. Iya. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Sebelum saya sambungkan tadi ayat 4 dan berikutnya, ini ada kutipan yang saya baca. Calvin mengatakan, nothing is so arrogant as ignorance. Tidak ada yang sesombong ketidaktahuan ataupun kebodohan itu sendiri. Sehingga jangan mau kita terjebak dalam sebuah kesombongan, tapi tetaplah dalam kerendahan hati, terus mau belajar dengan situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau dalam pelajaran etika Kristen dulu, ya kan, maka kita akan selalu dihubungkan dengan melihat situasi, membaca situasi, baru kita sampai pada sebuah kesimpulan. Tidak langsung dengan idealisme kita mematok dan patokan itu langsung menyebutkan ini salah, itu tidak. Ya, sekali lagi bukan mau mengatakan firman Tuhan itu abu-abu. Ya. Nah, dan berikutnya pada ayat 4 sampai ayat 13, maka Paulus, ini dia yang saya katakan menarik tadi. Menarik, di awal dia tidak mau menentukan itu salah atau tidak. Tapi di ayat 4 sampai dengan ayat 13 dia memberikan sebuah ketegasan tentang Allah. Tentang Allah berarti Paulus mau mengatakan tidak ada Allah lain, ya. Sehingga tidak ada istilah Allah yang lain selain daripada Allah itu. Tidak ada Tuhan yang lain selain pada Tuhan. Maka di sini kan sebutan Allah itu disebutnya dengan huruf kecil, Allah, Ilah dengan huruf kecil, juga Tuhan dengan huruf kecil, ya. Gitu ya. Ini sebuah penegasan yang tegas disampaikan oleh Paulus, sehingga tidak ada kesimpang siuran bahasa Allah itu ada beberapa, tidak hanya satu, ya. Sehingga kalau ada orang pun yang memakan persembahan berhala itu, maka itu tidak punya hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan orang yang memakannya. Jadi orang yang memakan itu, kalau kata Paulus di sini, bukan berarti juga akhirnya dia menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tidak juga, ya. Tidak juga akhirnya orang yang memakan itu atau yang tidak memakan itu menjadi tidak dekat dengan Allah, ya. Atau dia untung ruginya tidak ada. Ya, mau dia makan, mau tidak dia makan makanan itu, Ya. Bukan berarti dia dekat dengan Allah. Bukan, gitu. iya. Oke. Atau ya itu dia. Sehingga Paulus ingin memberikan penjelasan, ya, dari ayat 1 tadi, ya, dan juga ayat 8 ayat 9 saya baca. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Kan itu katanya. Yes, betul. Tetapi persepsi itu didasarkan juga pada ayat 9. Namun jagalah. Nah, jadi ini kan persoalan hidup ini bukan tentang saya dengan Tuhan saja, atau saya dengan saya, kan begitu. Tapi saya, Tuhan, dan orang lain. Sehingga ayat 9 dikatakan, namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan. Itu seperti tema kita, ya. Batu sandungan bagi mereka yang lemah. Bagi mereka yang lemah kan, toh juga akhirnya kita harus mengakui, kalau saya mungkin, kalau Paulus memakai istilah lemah, tapi kalau saya mungkin juga memandang istilah cara pandang perspektif yang berbeda-beda, kan begitu. Tidak semuanya bisa sampai pada pandangan seperti A, seperti B, tetapi yaitu situasi yang harus kita sadari berada di sekitar kita. Betul. Supaya kita tidak jadi batu sandungan, kan kira-kira begitu. Jadi jangan akhirnya saat kita makan atau ini dalam konteks pada saat itu, ya. Ya, kalau konteks saat ini saya rasa masih ada atau enggak lagi nih makan persembahan berhala. Nah,
ada aja mungkin ada Bang, saja ya, ada tapi saja. tidak di sekitar Iya, kita tidak ya. di sekitar kita. Iya, kayak saya dulu waktu SD ya, kadang saya makan juga itu buah. Iya, lumayan kan gitu. Iya, yang dikasih oleh teman ya kan. Kan Segar-segar. dikasih ya kan Iya. Bang. Masa kita tolak ya? Itu dia. Itu dia mungkin Kak dulu sementara. Oke, baik ya. Oke. Ya, Iya. Bang Pendeta Raja. Iya baik, terima kasih. Jadi dalam 1 Korintus ini tadi sudah dibahas oleh Pendeta Rolandi ya. Jadi soal masalah makanan yang disediakan oleh penyembah berhala. Nah, jadi dalam bahasa Yunani disebut eidolotutos. Ya, eidolotutos ya. Eidol berarti kan idol itu ya, berhala. Jadi orang-orang yang memberikan persembahan ataupun makanan korban untuk berhala, ternyata makanan itu ada orang yang memakannya, dan kalau menurut firman Tuhan ini itu tidak salah juga ya. Kenapa? Karena tadi seperti diungkapkan Bang Rolandi ya, ayat 4 sampai ayat 6 menyatakan bahwa tidak ada berhala di dunia ini, tidak ada kekuatan apapun yang dimiliki oleh ilah-ilah atau Allah kecil atau apapun itu di dunia ini, tidak ada kekuatannya itu. Karena hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah yang menciptakan langit bumi, menciptakan kita semuanya, Allah dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang sudah menjadikan kita itu selamat, yang menebus dosa kita. Itulah Allah kita. Nah, jadi tidak ada kuasa ataupun kekuatan dari berhala itu. Nah, jadi tidak ada masalah dengan makanan itu. Nah, sementara ada orang yang berpendapat berbeda ya. Kita tidak bisa katakan yang lemah atau yang baru bertobat, enggak juga ya. Tapi bagaimana dari pandangan tadi Bang tadi mengatakan perspektif kita mungkin berbeda-beda. Nah, jadi mungkin ada hal yang dipahami oleh seseorang tapi belum dipahami oleh orang lain. Nah, jadi ketika ada yang makan daging itu tadi, akhirnya ada orang yang menjadi ragu-ragu kepada kekristenannya, ada yang menjadi ragu-ragu pada ketuhanan kepada Yesus. Jadi ini yang mau diajarkan kepada umat, kepada jemaat mula-mula, terutama di jemaat Korintus. Nah, jadi kalau dikatakan pendeta tadi ya, bahwa kita itu bukan hidupnya horizontal saja ya. Iya. Bukan kita vertikal saja kepada Tuhan, tapi kita juga punya hubungan horizontal kepada sesama kita. Nah, jadi apa yang kita lakukan ternyata itu punya pengaruh kepada orang lain. Itu ditanamkan di sini. Paulus mengingatkan kita bahwa setiap perkataan kita itu pasti punya dampak bagi orang lain. Setiap perbuatan kita atau kegiatan kita atau gerak-gerik kita sekecil apapun itu bisa menimbulkan perspektif yang berbeda-beda, bisa menimbulkan tanggapan yang berbeda di hati orang lain. Oleh karena itu kita perlu tadi berjaga-jaga, jangan sampai menjadi batu sandungan. Nah, sebetulnya kalau soal makanan itu tidak membuat rugi, tidak membuat untung juga. Tetapi kita diingatkan berjaga-jagalah supaya kebebasan itu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, jadi ini yang mau diajarkan oleh Paulus di dalam teks kita ini. Itu dulu. Berarti Ini Bang Raja ini ya. luar biasa ya tadi ya dari kedua narasumber, menambahkan. Bang Pendeta Rolandi dan Bang Pendeta Raja. Jadi sebenarnya intinya bukan soal apa yang dia makan, kan begitu ya. Tetapi intinya adalah poinnya itu semua itu apa sih, kekuatan Allah gitu loh ya. Hanya Allah yang maha kuasa. Mau tadi dipergunakan ya Allahnya A-nya A kecil, Tuhannya juga banyak Tuhan, banyak Allah, tetapi di sini Paulus menekankan bahwa memang intinya bukan soal makanan, tetapi bukan soal kekuatan Allah lain, tapi di sini jelas bahwa Allah itu hanya Tuhan saja, begitu ya kira-kira ya. Oke, banyak jadi orang yang mentuhankan banyak hal di dunia ini iya, gitu ya, termasuk mentuhankan cuan mungkin mentuhankan gitu ya, materi. cuan gitu ya. Jadi jangan mentuhankan apapun ya, tapi jadi nantilah itu ya. Nanti Oke. jadi ke TikTok lah. Refleksi. Jadi oke, baik. Ada lagi yang mau ditambahkan sehubungan dengan teks kita ini, Bang Pendeta Rolandi atau Bang Raja mungkin boleh dilihat-lihat dulu. Iya, Ada yang lagi? disebutkan oleh Bang Raja tadi ya, itu juga akhirnya dijelaskan secara detail oleh Paulus pada ayat 10, 11 dan 12 ya.
Dengan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Itu orang merasa berdosa, bersalah, ya kan, terhakimi, ya kan. Tapi karena pengetahuanmu, manusianya yang bikin itu, bukan Iya. Tuhannya, bukan firmannya, Bukan firman-Nya, pengetahuanmu. pengetahuannya Iya. gitu ya. Bunyinya MC huruf kecil. Jadi jangan kita menjadi batu sandungan tadi, menjadi orang merasa bersalah, berdosa, merasa terhakimi, Yes. apalagi merasa tidak diselamatkan. Iya. Nah, itu dia. Karena perkataan kita, Karena perkataan kita. karena wawasan pengetahuan Iya. yang katanya kita punya pengetahuan Tapi itu gitu terbatas ya. kan begitu. Jadi ayat 11 ini Oke. menurut saya juga menjadi sebuah poin yang ingin menunjukkan bahwa Kristus mati itu adalah untuk semua orang dalam Semua keselamatannya. Bukan karena aku berkata A, orang jadi tidak selamat. Yes. Berkata B menjadi selamat, bukan. Itu saja Kak tambahannya. Oke, orang berkata A jadi sedih. Orang berkata B ya kan jadi jadi mewek. Orang berkata C ya jadi membuat kita sesat gitu ya. Iya, Oke, janganlah. baik ya, jangan seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi? Iya. Sehubungan dengan teks ini ya. Sehubungan dengan Refleksi teks ini. bukan belum ya. Oke. Iya, kalau dari teks kita ini sih udah cukup kayaknya Kak. Nanti saya direfleksi aja. Oke, baiklah. Oke, baik karena waktu juga sudah lumayan ya. Iya. Oke, kita masuk ke dalam bagian refleksi, sobat-sobat Mas Sapot semuanya. Untuk isi teks kita sudah pahami. Kita berangkat dari latar belakang itu jelas sehingga kita akhirnya sampai kepada refleksi. Iya. Dan silakan Abang narasumber bagaimana menghubungkan refleksi ini dengan topik yang tadi mengatakan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain atau bagi sesama. Silakan dari Bang Rolandi dulu juga. Ya, terima kasih karena refleksi kayaknya Bang Raja sudah mempersiapkannya banyak sekali. Saya singkat saja. Oke. Ya, singkatnya demikian. Baiklah. Ayat 13 sebenarnya sudah disebutkan dengan tegas. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan ya bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Itu kata Paulus. Iya. Ya, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi tujuannya jelas, ya. Bukan persoalan dagingnya ini sekarang. Iya. Ya, tetapi persoalannya adalah Paulus rindu ia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, jadi dia sangat menghargai keperbedaan yang terjadi, tetapi memiliki ketegasan tentang hal yang prinsip tentang Tuhan. Ya, tapi kalau tentang hal-hal yang ada di dunia ini, dia mencoba untuk dia tidak mau menjadi batu sandungan. Tetapi sekali lagi dia tegas, dia ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Jadi somasa dan kita semua, kita juga boleh mengambil sikap ya dengan tegas saat itu berhubungan tentang siapa itu Tuhan. Ya, siapa itu Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus tidak menjadi batu sandungan dalam mungkin banyak sikap yang harus kita pilih. Ya. Tetapi biarlah kita dengan bijak, tidak dalam pengetahuan kita yang terbatas, tetapi dibumbui dengan kasih sehingga kita punya lompatan-lompatan iman yang lebih hebat lagi untuk di tahun 2024. Terima kasih. Oke, jadi ini udah ada apa sih namanya lampu emergency untuk kita ya menjalani tahun 2024 begitu ya, untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Wow, gitu loh, masih awal tahun ya. Tetapi inilah bekal untuk menjalani tahun 2024. Oke, silakan Bang Pendeta. Iya, Ini terima harus kasih. panjang ini. Oh, enggak juga. Nah. Jangan Bang. Wah, itu ya, jangan payah. Iya. Karena kita masih mau nyanyi nih. Menarik sekali Iya. ya. Tema kita tadi kan jangan Oke. menjadi batu Batu sandungan sandungan. bagi orang lain. Nah, artinya kita punya kebebasan untuk memilih ya. Kita punya kebebasan untuk menentukan atau memilih sesuatu dalam hidup kita. Tetapi Seperti dirimu memilih aku gitu. ya memilih apa yang Intermezzo. baik untuk kita. Jangan nyamuk aku. Ini Tetapi kalau satu frame ya Bang. ya, tetapi ternyata Paulus mengingatkan jangan menggunakan kebebasan itu untuk kebaikan atau kesenangan pribadi, tapi bagaimana kita memberikan kesempatan itu kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang menguasai hidup kita, supaya Tuhanlah yang memberikan pilihan yang terbaik buat kita. Jadi yang terjadi bukanlah pilihan kita, bukan pilihanku,
tapi pilihan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, ini membuat komitmen juga ya, supaya kita berkomitmen supaya Tuhan yang menguasai hidup kita, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kekuatan atas segala kehidupan kita, dan kita tidak berbuat sesuatu hanya karena aku senang ya. Semau aku aja, semau gue aja. Bisa, ya. Aku yang makan kok urusannya dengan yang lain, nggak gitu juga ya. Tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Oh, berarti salah ya, ada kalau orang ya apa sih namanya bergelut di kalimat memang agi mati mengakon ini. Oh, Nah, itu nggak boleh ya. Iya, karena ternyata kesehatan kita kan itu juga mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita gitu. Oke. Jadi jaga kesehatan juga termasuklah itu ya. Jangan jadi bersandungan, itu termasuk tadi jaga kesehatan, jaga bicara kita, karena bisa saja kita mengatakan sesuatu itu bagi mudah. kita benar, mudah, dan kita happy aja, tapi ternyata bagi orang lain sudah tersakiti. Nah, jadi hal itu yang perlu dijaga kembali, karena diingatkan di sini, jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Oke. Terima kasih. Sudah? Iya. Oke, sudah semua, Bang? Sudah. Oke. Nggak ada lagi refleksinya? Sudah. Tinggal Cukup. host aja, mana tahu mau nyanyi. Iya. Iya, karena ini temanya sangat menarik ya, topik mingguannya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berarti dari cara bicara kita, tangan kita, mata kita, mulut Kedipan kita, mata. kedipan ting-ting gitu ya, asik ya. Itu semua itu harus memang benar-benar memuliakan Tuhan, begitu tadi ya. Jadi memang kita punya kebebasan untuk memilih segala sesuatu, tetapi kebebasan Sah-sah itu saja. jangan ya sah-sah saja, tetapi tidak mempergunakan kebebasan itu untuk kepentingan kita sendiri. Berarti kita kalau seperti itu egois dong, kan gitu ya kira-kira ya, Bang. Oleh karena itu lagi membahas ini, saya teringat dengan lagu Sekolah Minggu nih, Bang Pendeta Rolandi dan Bang apa Raja tuh ya. lagunya? Lagunya hati-hati gunakan tanganmu gitu, karena semua yang ada pada kita termasuk kebebasan untuk memilih itu juga adalah hati kita. Kan gitu ya, pikiran kita itu kita harus pergunakan dengan baik supaya tadi jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain gitu ya. Boleh ya aku mengajak abang narasumber ini untuk kita sama-sama boleh bernyanyi. Oke. Boleh. 1, 2 ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Satu lagi, Bang. Hati-hati gunakan hatimu. Oh, iya. Oh gitu. Hati-hati gunakan hatimu. Senyum. Hati-hati gunakan hatimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Sarange. Oke, iya. Jadi kita perlu mempergunakan semua yang ada pada kita dengan baik untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan lewat perkataan kita, seringkali ya perkataan itu lebih tajam daripada pisau yang menyayat, begitu ya. Jadi mari, tahun 2024 masih panjang, kalendernya masih banyak yang harus dilalui. Masih ada 48 minggu lagi. 48 minggu. Wah, luar biasa ya, 48 minggu sobat-sobat Masapot. Dan saya tahu itu tidak mudah, tetapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita rajin baca Alkitab, doa setiap hari, Tuhan akan mampukan kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Khususnya terutama dimulai dari keluarga kita, lingkup kita. Kayak kami ini ya, lingkup Masapot ya, kita mulai dari lingkup kita, baru bisa menjadi bersinar untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mantap. Terima Mohon kasih. doanya. Ya, mohon doanya. 48 minggu lagi tadi ya Abang bilang ya. 48 Oke. minggu lagi, Mas Iya. Sapot tetap Bersermon. mengudara. Amin. Oke, mengudara. Dan terus ikuti tayangan YouTube Mas Sapot untuk boleh bisa menjadi berkat bagi banyak lagi orang. Oke, Amin. silakan Bang Pendeta Rolandi menutup kita dalam doa. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucapkan rasa syukur kami hanya kepadamu saja ya Tuhan kami Yesus Kristus.
Karena kami percaya semua perjalanan kehidupan kami adalah karena Tuhan, dan Tuhan rindu untuk kami tidak menjadi batu sandungan dalam segala kehidupan kami. Tolong kami dalam pimpinan Roh Tuhan sehingga kami mampu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Mas Sapot juga dimanapun berada, Somasa, sehingga setiap Somasa boleh juga menjadi sukacita, berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. kasih. Sampai Terima kasih. jumpa. Tuhan Shalom. memberkati. Tuhan memberkati. Berkati.